semuanya, selamat datang di podcast kami. Bareng aku Yafi dan co-host aku Della. Halo semuanya. Hai. Di sini kita bakalan ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Benar banget. Jadi topik ini sangat penting teman-teman karena dua pasar ini berperan besar dalam perekonomian. Walaupun banyak orang itu belum sadar kalau kegiatan sehari-hari kita ternyata dengan kedua pasar ini loh. Nah iya, tentu di sini aku dan Della nggak cuman berdua. Kami ditemani oleh teman-teman yang bakal menyampaikan materi mengenai apa sih itu pasar uang dan pasar valuta asing. Boleh nih kepada teman-teman perkenalan masing-masing. Halo semuanya. Hai. Nah, perkenalkan aku Dwita Amelia Putri. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian pasar uang dan perbedaannya dengan pasar modal. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Awali Fadil Arianto. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman semua siapa pelaku pasar uang dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang ke teman-teman semuanya. Halo semuanya, aku Wahyu. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagian instrumen pasar uang dan peran dan fungsi pasar valuta asing. Hai, aku Karin Cantika. Di sini aku akan membahas tentang tujuan dan fungsi pasar uang serta jenis-jenis transaksi di pasar valuta asing. Halo teman-teman semua. Hai. Di sini aku Laudi. Aku bakal membahas tentang pengertian pasar valuta asing dan dampak nilai tukar terhadap perekonomian. Nah, itu dia tim kita hari ini. Di sini kita bakal berbagi ilmu dan insight kita tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Tanpa berlama-lama, kita bakalan masuk ke sesi pertama. Baik, di sesi pertama ini kita akan masuk ke pasar uang. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu pasar uang? Nah, menurutku ya, pasar uang adalah tempat transaksi keuangan jangka pendek seperti deposito, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya. Nah, kalau menurut aku, pasar uang itu adalah di mana tempat terjadinya transaksi pinjam meminjam dalam jangka pendek, kurang lebih itu bisa 1 tahun. Oke, nah coba kita langsung aja nih ke Dwita yang telah menyiapkan pembahasannya mengenai apa sih pengertian pasar uang itu. Oke, nah saya akan menjelaskan secara singkatnya saja ya. Oke, pengertian pasar uang tersebut menurut Luffy tahun 2018, pasar uang itu dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut sebagai money market. Nah, yang artinya pertemuan antara permintaan, penawaran dalam jangka waktu yang pendek gitu. Nah, pasar uang itu juga ialah sebuah tempat yang digunakan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman dalam jangka waktu pendek atau kurang lebih dari 1 tahun gitu teman-teman. Oke, jadi pasar uang itu adalah transaksi di mana itu jangka pendek ya. Nah, biar kita makin paham, kita bakalan masuk nih ke fungsi dan peran dari pasar uang yang bakalan dijelasin oleh Karin. Oke, kenapa pasar uang dibutuhkan dan bagaimana membantu menjaga stabilitas ekonominya? Pasar uang dibutuhkan sebagai sarana pertukaran dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Perannya dalam mendukung kestabilan ekonomi adalah dengan kemampuannya mengatur dana dan mengendalikan keuangan. Oke, penjelasan tujuannya jadi makin jelas ya teman-teman. Kalau pasar uang itu memang penting banget buat jaga arus dana jangka pendek supaya ekonomi itu tetap stabil, dan karena fungsi itu tentunya ada instrumen yang dipakai di pasar falas. Apa aja sih instrumen yang dipakai ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Nah, untuk instrumen pasar uang itu sendiri itu ada 8 ya, yang saya tahu di sini ya. Yang pertama yaitu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang sering kalau sekarang disebut dengan SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini biasanya untuk mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas moneter. Lalu yang kedua yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.
Oke, yang ketiga selanjutnya deposito berjangka. Nah, untuk produk simpanan yang dimiliki jangka waktu tertentu misalnya 1, 3, 6 sampai 12 bulan dan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo kecuali dengan penaltinya, dapat penalti gitu ya. Nah, lanjut yang keempat, sertifikat deposito. Nah, mirip dengan deposito tetapi dapat diperdagangkan di pasar uang karena tidak ada atas namanya gitu. Nah, lanjut yang kelima yaitu commercial paper atau CP. Nah, surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Lanjut yang keenam, treasury bills atau T-bills. Nah, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di Indonesia sendiri, instrumen serupa dikenal dengan surat perbendaharaan negara atau SPN. Lanjut yang ke-8, call money. Pinjaman jangka pendek yang antar bank biasanya 1 sampai 7 hari saja sih. Digunakan untuk memenuhi cadangan wajib minimum dan kebutuhan likuiditas. Lanjut yang ke-8 dan yang terakhir adalah reverse agreement atau repo. Nah, untuk transaksi penjualan yang berharga dengan perjanjian akan beli kembali pada jangka waktu tertentu dan dengan harga yang tertentu ya maksudnya. Digunakan bank dan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas cepat. Wah, ternyata banyak juga ya penerapan instrumen-instrumen pasar uang ini. Nah, agar kita makin paham, pastikan sebuah pasar itu memiliki pelaku. Siapa aja sih pelaku dari pasar uang ini yang bakal dijelaskan oleh Fadil? Nah, sebelum aku ngasih tahu ke teman-teman semua siapa-siapa saja pelaku pasar uang. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian itu ada yang belum tahu itu apa itu arti dari pelaku pasar uang. Nah, jadi pelaku pasar uang itu adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi jangka pendek di pasar uang untuk mengelola dana atau mencari keuntungan dalam risiko yang rendah. Nah, secara umum pasar uang itu meliputi yang pertama itu ada Bank Indonesia, kemudian ada bank umum, kemudian ada lembaga keuangan non bank, perusahaan atau korporasi, dan investor. Oke, baik. Berarti pelaku di pasar uang itu nggak cuma di bank aja ya, ada di lembaga keuangan, di perusahaan maupun di pemerintah. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang perbedaan dari pasar uang dan pasar modal yang bakalan kita dengerin dari Duita. Oke, siap ya? Siap dong. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu pasar uang. Nah, jangka waktunya itu pendek, teman-teman. Kurang dari itu 1 tahun gitu. Tujuannya itu likuiditasnya cepat, terus memenuhi kebutuhan dana jangka pendek gitu. Instrumennya itu seperti SBI, SBPU, deposito gitu. Risikonya itu relatif rendah gitu. Nah, karena jangka waktunya itu yang terlalu pendek. Nah, kalau pasar modal jangka waktunya itu panjang. Nah, besarnya itu 1 tahun, tapi tanpa batas waktu gitu. Nah, dan tujuannya itu sebagai investasi jangka panjang, terus pembiayaan ekspansi perusahaan atau pemerintah gitu. Terus instrumen meliputi seperti saham, obligasi, reksadana, dan resikonya itu lebih tinggi karena fluktuasinya harga saham dan obligasi. Itu teman-teman. Baik teman-teman, di sesi pertama ini aku akan bawain kasus pasar uang tentang penurunan Bank Indonesia yang menurunkan BI rate menjadi 5,00%. Nah, jadi belakangan ini Bank Indonesia kembali membuat keputusan penting di pasar uang. Pada rapat Dewan Gubernur tanggal 19 sampai 20 Agustus 2025, Bank Indonesia menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin dari 5,25% menjadi 5,00%. Terus penurunan suku bunga ini dilakukan karena inflasi diperkirakan tetap rendah di tahun 2025 sampai 2025. Nilai tukar itu tetap stabil dan Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat.
Bank Indonesia juga berharap penurunan BI rate ini dapat membuat bunga kredit lebih murah, likuiditas perbankan lebih longgar, dan aktivitas di pasar uang, terutama uang itu semakin aktif. Baik, kasusnya ini sudah sangat jelas ya. Sekarang aku ingin dengar pendapat nih dari kalian. Oke, menurut kalian apa dampak langsung dari penurunan BI rate ini terhadap pasar uang, terutama itu uang? Kalau menurut saya sih dampak langsungnya tuh bunga di PUAB itu biasanya ikut turun. Jadi bank yang kekurangan dana bisa pinjam ke bank lain dan transaksi antar bank jadi lebih rame. Oke, menarik sekali. Dela, kalau menurutmu kamu sependapat atau tidak ini? Kalau tidak, bagian mana yang kamu tidak sependapat? Oke, aku sih setuju, cuman menurutku efeknya di tiap bank itu bakalan berbeda-beda, karena kalau bank itu kuat likuiditasnya, otomatis dampaknya nggak bakalan terasa gitu teman-teman. Aku mau nanya nih, apakah penurunan BI rate ini akan membuat kredit lebih murah? Iya, biasanya gitu. Kalau BI rate turun, bank punya ruang buat nurunin harga sehingga pinjaman itu menjadi sedikit lebih murah gitu. Gitu ya. Lalu apakah kebijakan itu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Menurut aku belum ya. Turunnya suku bunga itu bantu banget, tapi tetap perlu dukungan dari sektor lain supaya efeknya itu lebih kerasa aja. Nah, risiko apa saja kalau suku bunga itu terlalu rendah? Resikonya itu uang jadi terlalu mudah masuk ke pinjaman, bisa memicu inflasi, bikin orang ambil kredit berlebihan. Nah, terus bagaimana dengan respon perbankannya? Oke, biasanya itu bank bakal menyesuaikan bunga mereka secara pelan-pelan ya, tapi mereka juga harus hati-hati supaya likuiditasnya lebih aman gitu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi kita sudah memasuki di sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai pasar valuta asing. Ada yang tahu apa itu pasar valuta asing? Nah, di sini aku bakal ngejelasin pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu pasar global tempat mata uang dari berbagai negara yang diperdagangkan. Nah, menentukan nilai tukar berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, pasar global ini pasar terbesar yang ada di dunia. Transaksinya itu mencapai 6,6 triliun di tahun 2019. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup perdagangan spot, future, forward, dan opsi mata uang. Nah, itu bisa melibatkan bank, perusahaan, investor, dan individu. Di Indonesia itu kita diatur oleh Bank Indonesia melalui mekanisme GISDOR dengan fokus pada stabilitas rupiah. Kenapa sih falas itu penting untuk perdagangan internasional? Nah, karena memfasilitasi mata uang untuk ekspor dan impor, mengurangi resiko fluktuasi kurs melalui hedging, dan mendukung aliran modal global. Tanpa falas, Indonesia itu akan sulit karena perbedaannya mata uang. Nah, seperti dalam kasus di Indonesia nih, yang bergantung pada US dollar untuk komoditas ekspor. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang pasar uang. Tadi juga Loni sudah menjelaskan mengenai pasar valuta asing. Nah, ada yang mau menjelaskan perbedaan keduanya? Silakan aja. Aku bisa menjelaskan perbedaan pasar uang dan valuta asing. Nah, itu pasar uang itu tempat transaksi atau instrumen jangka pendek seperti deposito atau surat berharga. Tujuannya itu untuk pendanaan cepat. Sedangkan kalau valuta asing itu bukan seperti pinjaman, tapi pertukaran mata uang untuk antar negara. Nah, kebutuhan perdagangan internasional. Nah, singkatnya itu pasar uang itu mengatur jangka pendek, sedangkan pasar falas itu untuk mengatur kebutuhan pertukaran mata uang antar negara. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran pasar valuta asing itu sendiri. Yang pertama, fungsi pasar valuta asing. Nah, untuk fungsi dari pasar valuta asing ini ada beberapa ya. Yang pertama ada satu, sarana pertukaran mata uang atau currency exchange. Nah, mungkin pihak-pihak dari berbagai negara untuk menukar mata uang, misalnya kayak importir Indonesia mengubah rupiah ke yen untuk membayar barang dari Jepang. Yang kedua, sarana pembayaran transaksi internasional.
untuk mendukung kegiatan ekspor impor, pariwisata, pengiriman uang atau remittance dan investasi lintas negara. Nah, 3. Sarana lindung nilai atau hedging. Pasar falas menyediakan instrumen seperti futures, forward, dan opsi untuk melindungi diri dari resiko perubahan kurs. 4. Sarana spekulasi. Investor atau trader dapat memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang melalui aktivitas trading. 5. Penentuan nilai tukar. Kurs mata uang terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran pasar, kecuali pada sistem kurs tetap. 6. Sarana diversifikasi investasi. Investor global dapat membeli aset di berbagai negara sehingga memperluas portofolio internasional. Lalu selanjutnya peran valuta asing itu sendiri. Pertama, mendukung perdagangan internasional. Kedua, meningkatkan mobilitas global. 3. Membantu kebijakan moneter bank sentral. Nah, bank sentral ini menggunakan falas untuk pertama, intervensi menjaga stabilitas kurs, mengelola cadangan devisa, dan menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. 4. Menjadi indikator kekuatan ekonomi. Perubahan nilai tukar sering menggambarkan stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, kondisi perdagangan internasional. Lalu yang terakhir yaitu mendukung sektor pariwisata dan remitansi. Wisatawan, TKI, dan perusahaan pariwisata tergantung pada transaksi falas untuk pembayaran lintas negara. Oke, sudah sangat jelas ya ini tentang fungsi dan peran dari pasar valuta asing. Selanjutnya kita bakalan masuk ke jenis-jenis transaksi pada pasar valuta asing yang bakalan dijelaskan oleh Karin. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi di pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi langsung. Transaksi langsung adalah pembelian atau penjualan mata uang asing yang dilakukan dengan pengiriman segera atau dalam 2 waktu kerja setelah kontrak dibuat. Nah, tujuannya itu memenuhi kebutuhan valuta asing secara langsung. Yang kedua itu transaksi maju. Transaksi maju itu adalah kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing pada harga yang disepakati sekarang, tetapi dengan pengiriman di masa mendatang. Tujuannya melindungi diri dari resiko fluktuasi kurs. Nah, yang ketiga itu transaksi opsi. Kontrak yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga yang disepakati. Nah, tujuannya itu hedging dengan fleksibilitas atau spekulasi. Itu sih dari aku. Oke, jelas banget ya nih bedanya di antara jenis-jenis transaksi pada pasar falas ini. Ternyata cara tukar menukarnya juga bermacam-macam nih. Selanjutnya kita bakalan masuk ke pembahasan apa sih yang mempengaruhi nilai tukar naik turunnya mata uang asing yang bakalan dijelaskan oleh Fadil. Baik, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman semua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nah, di sini aku nggak ambil banyak faktornya. Di sini aku ambil cukup 4 saja. Dan yang pertama itu ada inflasi. Mungkin teman-teman nggak asing lah dengan kata inflasi, atau apalagi kita ini sebagai anak ekonomi. Iya, betul. Nah, kalau inflasi yang tinggi itu membuat daya beli uang suatu negara itu sangat menurun. Nah, ketika harga-harga itu naik, nilai mata uang cenderung melemah karena dianggap kurang bernilai dibanding mata uang negara lainnya. Negara dengan inflasi rendah biasanya memiliki nilai tukar yang lebih kuat dan stabil. Yang kedua itu ada suku bunga. Nah, perubahan suku bunga bank sentral sangat memengaruhi arus modal asing. Kalau suku bunga tinggi, itu banyak sekali investor tertarik menanam modal. Kemudian permintaan terhadap mata uang negara tersebut juga ikut naik. Dan nilai tukar menguat. Nah, ketika suku bunga rendah, itu modal asing banyak sekali yang keluar. Kemudian itu juga merupakan faktor mata uang yang lemah. Dan ketiga itu ada kondisi ekonomi. Perekonomian yang stabil, pertumbuhan yang baik, dan kebijakan pemerintah yang jelas membuat kepercayaan investor itu sangat-sangat meningkat. Ekonomi yang kuat mendorong permintaan terhadap mata uang negara tersebut, sehingga nilai tukar cenderung menguat. Dan sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau penuh ketidakpastian bisa membuat nilai tukar melemah.
Nah, yang terakhir itu ada permintaan dan penawaran valuta asing atau falas. Nilai tukar sangat ditentukan oleh seberapa besar permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing. Permintaan falas meningkat. Misalnya, untuk impor atau pembayaran utang di luar negeri, itu nilai mata uangnya domestik turun. Nah, ketika penawaran falas meningkat, atau misalnya dari ekspor atau investasi asing, mata uang domestik itu menguat. Nah, jadi mekanisme ini bekerja seperti hukum permintaan penawaran pada pasar pada umumnya, dan kita juga teman-teman semua sudah pelajari kan itu. Iya. Mungkin itu dah ya. Wah, jadi banyak banget ya faktor yang mempengaruhi naik turunnya perekonomian di suatu negara. Kalau sudah berubah, dan ini bakalan ngaruh ke perekonomian suatu negara. Sekarang kita bakalan masuk ke apa saja sih pengaruh nilai tukar itu terhadap perekonomian kita bareng Laudi. Sini aku bakal jelasin dampak nilai tukar terhadap perekonomian. Nah, yang pertama itu dampak fluktuasi kurs terhadap ekspor. Kurs yang lemah membuat barang ekspor itu lebih murah dalam mata uang asing. Nah, jadi harus meningkatkan daya saing dan volume ekspor. Misalnya nih, komoditas Indonesia itu seperti sawit yang lebih laku di pasar global. Nah, sedangkan dampak fluktuasi kurs terhadap impor, itu kurs yang lemah membuat impor itu jauh lebih mahal gitu di mata uang domestik. Nah, itu bisa mengurangi volume impor dan mendorong substitusi barang lokal. Nah, tapi dapat meningkatkan biaya produksi jika bahan bakunya juga diimpor. Terus dampak fluktuasi kurs terhadap harga barang dalam negeri itu dapat memicu inflasi jika impor itu mahal, atau deflasi jika ekspornya kuat. Nah, di Indonesia itu rupiah pada tahun 2022 hingga 2023 itu berkontribusi pada inflasi. Nah, itu sekitar 5-6% akibat harga energi dan pangan yang naik, teman-teman. Ya teman-teman, jadi di kasus yang kedua ini aku bakal bawain tentang pengukuran sentral counterparty atau yang disingkat dengan CCP oleh Bank Indonesia. Nah, pada akhir September 2024, Bank Indonesia itu resmi meluncurkan sebuah infrastruktur baru yang sangat penting bagi pasar valuta asing Indonesia, yaitu Central Counterparty atau CCP. Nah, infrastruktur ini dibuat bersama OJK, BEI, KBRI, dan perbankan sebagai langkah besar untuk mewujudkan pasar uang dan pasar falas yang lebih modern, efisiensi, dan stabil. Terus CCP ini dirancang untuk mengelola dan menjamin penyelesaian transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, termasuk di NDF dan repo. Dengan adanya CCP, risiko gagal bayar antar pelaku pasar bisa ditekan. Terus transaksi menjadi lebih aman dan likuiditas pasar diharapkan meningkat. Bank Indonesia menargetkan bahwa implementasi CCP ini mampu menaikkan volume rata-rata harian transaksi valuta asing dari sekitar 9 miliar jadi di atas 10 miliar pada tahun 2025. Selain itu, CCP juga mendukung transmisi kebijakan moneter agar lebih aktif dan membantu pendalaman pasar keuangan dalam jangka panjang. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama materi sesi kedua ini, teman-teman. Baik, setelah mendengar kasusnya, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, aku dulu deh. Nah, menurutku penurunan CCP ini kelihatan kayak langkah Bank Indonesia ya, buat transaksi falas ini jadi lebih aman dan rapi. Terus soalnya kan CCP ini semacam penengah yang menjamin transaksi antar bank biar nggak ada yang gagal bayar gitu. Jadi efeknya pasar jadi lebih stabil, dan kalau transaksinya makin aman, otomatis pelaku di pasar falas itu jadi lebih percaya buat trading lebih banyak gitu, teman-teman. Oke, kalau menurut kalian, apa sih manfaat utama dari peluncuran Central Counterparty atau CCP ini bagi pasar valuta asing? Oke, nah aku bakal menjawab nih. Menurutku manfaat utamanya sih bikin pasar falas ini jadi lebih aman ya. Nah, karena CCP ini yang handle risiko kalau salah satu pihak itu gagal bayar. Nah, jadi bank dan pelaku pasar bisa transaksi dengan percaya diri. Nah, ujung-ujungnya volume transaksi ini bisa naik. Nah, dan pasar falas kita bisa jadi lebih
aktif lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, Karin, apakah kamu sependapat atau ada risiko tertentu dari implementasi CCP ini yang perlu diwaspadai? Kalau dari aku sih, iya aku sepakat. Cuman kalau ngomong risiko, mungkin lebih kesiapan bank sama sistemnya aja. Soalnya CCP ini kan pakai aturan dan teknologi yang baru. Jadi kalau ada bank yang belum siap, bisa bikin prosesnya lambat. Tapi overall lebih banyak manfaatnya. Oke, menurut Lodi nih, apakah CCP ini bisa membantu stabilitas rupiah dan efektivitas intervensi dari BI? Menurut aku sih bisa ya. Soalnya CCP itu bikin transaksi falas itu jadi lebih tertata aja gitu. Jadi waktu BI mau intervensi, nah efeknya itu bisa lebih cepat, teman-teman. Dan kalau pasarnya lebih stabil juga, rupiah tuh jadi gak gampang goyang gitu. Oke, nah bagaimana dampaknya terhadap pelaku pasar nih seperti kayak bank, investor, atau eksportir dan importir? Nah, izin menanggapi ya. Nah, kalau menurut aku itu dampaknya itu cukup positif banget ya. Karena CCP bikin transaksi mereka itu jauh lebih aman. Bank jadi lebih nyaman transaksi besar dan investor lebih percaya sama pasar kita. Eksportir, importir bisa ngatur risiko nilai tukar dengan lebih tenang. Nah, oke, di sini aku mau bertanya nih ya, dalam jangka panjang, apakah CCP akan meningkatkan posisi Indonesia di pasar falas regional? Kalau menurut aku sih iya, ada potensi besar. Kalau pasar kita makin aman dan liquid, negara lain juga bakal melihat Indonesia itu lebih kompetitif. Jadi jangka panjang bisa belum bantu bisa naik level pasar falas regional. Itu ya maksudnya. Oke, jadi udah jelas banget ya kalau perubahan nilai tukar mata uang itu sangat berpengaruh bagi perekonomian kita. Nah, sekarang kita bakal istirahat dari isu-isu ekonomi tersebut dan bakalan masuk ke segmen yang lebih seru, yaitu game ekonomi dalam sehari-hari. Game apa itu ya, Vi? Nah, bagian game ini bakalan dijelaskan oleh Dela. Oke, jadi teman-teman, di game ini aku dan Yabi itu bakal menyebutkan beberapa kegiatan sehari-hari. Nah, tugas teman-teman itu hanya menjawab cepat apakah kegiatan ini termasuk pasar uang atau pasar valuta asing. Oke. Oke. Mengerti, mengerti. Oke, sudah siap semuanya? Iya. Siap. Semangat, Tahu ya untuk game ini? Iya. Nah, pertanyaan pertama. Jika kalian membeli barang dari luar negeri dan membayarnya lewat toko online serta mata uangnya adalah dolar, itu termasuk pasar uang atau pasar valuta asing? Tentunya pasar falas dong. Betul banget, Wahyu. Karena transaksi ini melibatkan mata uang asing. Lanjut. Oke, next. Pertanyaan kedua. Bank A meminjamkan dana ke Bank B selama 7 hari. Itu termasuk pasar uang atau pasar falas? Menurutku sih pasar uang ya. Pasar falas nggak sih? Pasar uang. Kalau pasar falas itu bukan untuk peminjaman uang, tapi itu untuk pertukaran mata uang antar negara lain. Oh, berarti pasar uang karena Iya. pinjaman dana cepat jangka pendek gitu Ya ya? benar, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, Vi. Oke, dapat diterima. Selanjutnya adalah wisatawan Jepang menukar mata uang yen ke mata uang rupiah di bandara. Itu termasuk pasar uang atau pasar falas? Nah, tentunya itu termasuk pasar falas ya teman-teman. Karena itu terjadi pertukaran antar mata uang ya, teman-teman. Makanya termasuk ke pasar falas gitu. Iya, benar. Next, orang tua menempatkan uangnya di deposito selama 3 bulan di bank. Itu termasuk pasar uang atau pasar falas? Pasar uang sih. Kenapa deposito itu termasuk ke dalam pasar uang? Ya karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena deposito itu termasuk dalam instrumen pasar uang. Benar. Iya, benar. Karena aku mendengar Wahyu tadi kan sudah menjelasin. Lanjut, perusahaan Indonesia menjual hasil ekspornya ke luar negeri dan dibayar dalam bentuk dolar. Itu termasuk pasar uang atau pasar valuta asing? Udah pasti pasar falas dong. Oke. Kenapa demikian? Karena transaksi ekspor ini
memori itu termasuk kegiatan di pasar valuta asing, teman-teman. Oh, iya. Ini masih ada lagi ya Vi gamenya? Masih dong. Wow, Janji. sekali. Oke, Pertanyaan selanjutnya, pemerintah menerbitkan surat pembendaharaan negara untuk menutup defisit yang terjadi dalam jangka pendek. Itu termasuk pasar uang atau pasar falas? Pasar uang. Wah, yuk. Cepat Sangat ya. cepat ya. Ya dong, karena kan gue katanya mendengarkan penjelasan dari teman-teman iya. sekalian. Ya benar sekali, karena SPN itu kan merupakan salah satu surat berharga dalam jangka pendek ya, yang memang diperjualbelikan dalam pasar uang. Selanjutnya, seorang mahasiswa menukar rupiahnya ke won Korea karena ia ingin menonton konser nih di Seoul. Nah, itu termasuk pasar uang atau pasar valuta asing? Tepatnya itu pasar falas. Pertanyaan terakhir dan ini adalah pertanyaan bonus. Wow. apa nih? Nah, jika dalam posisinya Bank Indonesia itu menaikkan suku bunganya yang bertujuan untuk menekan inflasi, itu termasuk pasar uang atau pasar valuta asing? Pasar uang dong, ya kan? Ya karena kan kebijakan seperti ini biasanya dilakukan melalui mekanisme pasar uang gitu nah. Oh, iya benar. Iya sih. Oke, kan memang Bank Indonesia itu menaikkan suku bunganya dan menekan inflasi. Seru banget ya game kita tadi. Semua jawaban dijawab tepat dan juga cepat. Berarti pembahasan kita ini benar-benar dipahami dengan baik nih. Betul banget. Dari awal kan kita sudah membahas ya tentang pasar uang, ada fungsinya juga dan pelakunya. Nah, sampai ke pasar valuta asing dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa pasar uang dan pasar valuta asing ini benar-benar berperan penting dalam perekonomian kita. Jika pasar uang itu membantu kelancaran transaksi pada dana jangka pendek, sedangkan pasar valuta asing itu mempermudah transaksi internasional dan juga menentukan nilai tukar mata uang asing. Dan yang paling penting, keduanya ini saling berkaitan dalam sistem keuangan suatu negara. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan bagi teman-teman yang lagi belajar tentang dunia ekonomi. Setuju banget. Terima kasih buat co-host dan semua pemateri yang udah nyiapin materi serta penjelasannya dengan sangat jelas. Dan tentu terima kasih juga buat para pendengar yang udah dengerin kita hingga tahap akhir ini. Oke, kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya bisa belajar bareng kita juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.